Tidak selamanya Anda akan menjadi karyawan. Setelah memasuki usia tertentu, pensiun akan menjadi keputusan Anda. Meskipun Anda merasa masih mampu bekerja, ada peraturan yang memang mengatur masa kerja seseorang yang akhirnya digolongkan masuk pada masa pensiun pada usia tertentu. Tapi tenang, kami akan mengulas usaha yang cocok setelah pensiun. Menurut aturan pemerintah, usia pensiun seseorang ditentukan berdasarkan regulasi perusahaan atau instansi. Video ini akan mengulas usaha yang bisa dilakukan setelah Anda memasuki masa pensiun. Maka oleh karena itu perhatikan dengan seksama. Selamat menonton. 1. Investasi emas. Setelah Anda pensiun, Anda tentu memiliki simpanan yang bisa dijadikan modal untuk mulai usaha atau investasi. Jika usia Anda sekarang sudah di atas 50 tahun, tentu Anda harusnya memilih investasi yang cepat mendapatkan keuntungan. Tidak pernah ada kata terlalu mahal untuk emas, karena harganya akan selalu naik. Hanya saja, naiknya tahun ini atau tahun depan, itu jadi pertanyaan. Tapi kan logam mulia itu untuk investasi jangka panjang. Ingat ya, investasi emas bukan mas-mas, apalagi ikan mas. Kedua, usaha bidang peternakan. Usaha peternakan menjadi sektor yang bisa digarap oleh Anda yang sudah pensiun. Tidak membutuhkan waktu yang terlalu kaku, Anda bisa mulai mencoba dan membangun konsep bisnis di bidang peternakan. Misalnya, dengan memulai membangun kandang, menyiapkan sumber daya seperti rencana bisnis, rekrutmen sumber daya manusia sampai bagaimana pemasarannya. Bisnis yang sedang tren misalnya pembesaran ayam negeri, ayam petelur, bisnis pembesaran kambing atau sapi, sampai bisnis burung kicau. Tentunya semua itu harus Anda pertimbangkan dengan matang, memiliki bisnis plan yang baik dan eksekusi yang baik, sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Usaha di bidang peternakan sangat cocok untuk Anda yang sudah pensiun namun ingin memiliki kegiatan dan penghasilan, namun tidak menguras waktu dan tenaga, karena pengerjaannya dilakukan oleh karyawan Anda. Anda cukup sebagai pemilik yang mengkonsep bisnis. Jika berhasil, Anda akan menjadi bos sambil santai-santai. Jangan sampai Anda ketiduran, apalagi sampai lupa diri. Ketiga, usaha bidang pertanian. Tidak jauh berbeda dengan usaha peternakan, usaha di bidang agrobisnis juga sangat cocok untuk seorang pensiunan. Memiliki banyak waktu luang dapat dimanfaatkan untuk mulai mencoba menginvestasikan waktu Anda untuk mulai bercocok tanam tanaman tertentu. Misalnya menanam tanaman-tanaman palawija, seperti tomat, cabai, terong mentimun dan lain-lain. Terlebih jika Anda memiliki lahan sendiri yang luas, sebagai pensiunan, Anda bisa fokus untuk memaksimalkan potensi lahan yang Anda miliki. Kalaupun Anda tidak memiliki lahan namun ingin serius berinvestasi di bidang agrobisnis, tidak ada salahnya mencoba menyewa lahan dan mulai menanam tanaman palawija. Bertani bukan berarti Anda harus membajak sawah, namanya investasi di usia pensiun, maka lebih baik Anda menjadi konseptor bisnis. Mencari peluang produk agrobisnis apa yang sedang diminati oleh masyarakat. Juga harus memperhatikan HPT yaitu hama pengganggu tanaman baik hewan serangga virus bakteri dan berkepala hitam atau maling buah. Keempat, usaha rumah sewa, kos-kosan, atau kontrakan. Seorang karyawan yang biasanya setiap bulan mendapat gaji rutin lalu pensiun dan tidak berpenghasilan, saya jamin pasti Anda tidak nyaman dengan kondisi ini. Terlebih seorang karyawan yang ketika masih aktif bekerja digaji dengan upah yang tinggi. Jika Anda tipe ini, maka uang yang sudah kamu kumpulkan dan tabung bisa Anda investasikan untuk membangun rumah kosan atau kontrakan sebagai sumber penghasilan baru. Usaha pasca pensiun model ini memang membutuhkan dana yang relatif besar, namun jika kamu adalah pensiunan karyawan dari perusahaan bonafit dengan gaji yang besar tentu hal ini tidak menjadi masalah. Tapi jangan serampangan dalam mengelola investasi jenis ini, meskipun tergolong investasi properti yang minim kerugian, Anda harus cermat dalam melakukan analisis.
Misalnya, pilih lokasi yang strategis, seperti lingkungan kampus, lingkungan pekerja yang sudah pasti membutuhkan tempat kosan atau rumah kontrakan. Cermat dalam menentukan harga yang sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang nanti Anda tawarkan. Belajar ilmu marketing, promosi dan manajemen keuangan. Contohnya memiliki link dengan pihak-pihak tertentu yang bisa merekomendasikan kosan dan rumah kontrakan yang Anda bangun. Selalu melakukan inovasi dalam promosi, misalnya menawarkan fasilitas yang memang membuat nyaman dan dibutuhkan oleh target market penghuni kosan nantinya. Contohnya, memberikan layanan premium, kamar VIP dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti jaringan wifi, fasilitas ruang tamu, kamar mandi dan keamanan yang terjamin. Kelima, membuka bimbingan belajar. Dalam poin kelima yaitu usaha pasca pensiun dengan membuka bimbingan belajar. Sangat cocok untuk Anda yang memiliki keahlian khusus. Misalnya seorang guru, ahli IT atau mantan karyawan di bagian HRD, misalnya konsultan. Kamu bisa membuat semacam jasa bimbingan belajar, baik dalam bentuk usaha berbadan hukum ataupun perseorangan. Misalnya, jika profesi sebelum pensiun Anda seorang guru, Anda bisa membuka jasa les privat untuk beberapa mata pelajaran. Jika Anda memiliki modal cukup, Anda bisa membentuk tim, seperti tim pengajar, tim promosi. Jika Anda adalah pensiunan karyawan di bagian keuangan di sebuah perusahaan, Anda bisa membuka bimbingan yang membahas konsultasi keuangan. Anda bisa update informasi terbaru tentang keuangan di situs finansial.com, atau situs lain yang memiliki kredibilitas di bidang finansial. Bagi yang memiliki modal minim, Anda hanya membutuhkan sebuah ruangan dengan meja dan kursi yang nyaman. Bisa kamu sulap sebuah ruangan di rumah pribadi menjadi tempat les privat. Dengan sedikit sentuhan renovasi Anda bisa menghemat dan mulai membuka harus membayar mahal. Anda bisa turunkan biaya jasa Anda di bawah rata-rata yang dipatok oleh lembaga-lembaga les privat yang sudah mapan. Keenam, usaha reseller atau dropshipper. Mencoba usaha reseller atau dropshipper dengan resiko rendah bahkan tanpa modal. Bagi Anda yang sudah pensiun dan ingin mencoba bisnis namun dengan resiko minim bahkan tidak ada, Anda bisa melakukan penjualan dengan konsep dropship atau reseller. Banyak sekali marketplace yang menyediakan metode ini. Saya contohkan misalnya ikut menjadi dropshipper Tokopedia. Dengan sistem ini Anda tidak perlu stok barang, cukup menawarkan foto-foto produk yang dipromosikan melalui media sosial. Bisa juga Anda melakukan promosi offline, misalnya membuat sebuah majalah penawaran produk yang berisi kumpulan foto-foto yang bisa kamu tawarkan pada keluarga, tetangga atau rekan-rekan Anda. Bagaimana sih proses dropshipper itu? Yang Anda butuhkan adalah distributor yang bisa dipercaya, sebuah smartphone yang terhubung dengan internet, foto-foto produk yang ingin Anda jual, biasanya distributor sudah menyediakannya, sebuah akun perbankan dengan nomor rekening aktif untuk mempermudah proses transaksi. Ketujuh, membuka jasa laundry kiloan. Jasa laundry kiloan terbilang bisnis yang tidak ada matinya. Anda bisa memanfaatkan peluang ini saat Anda sudah pensiun. Bisa dengan modal yang kecil atau jika Anda ingin serius dalam bisnis ini, Anda bisa membentuk tim untuk mulai membuat usaha laundry. Peluang ini sangat menjanjikan, apalagi jika lokasi yang Anda pilih strategis, misalnya lingkungan kos-kosan, lingkungan kampus dan lingkungan perkantoran. Anda hanya membutuhkan di antaranya mesin cuci dan pengering. Anda bisa menggunakan mesin pribadi, sebuah setrika, sebuah tim pekerja untuk menghandle urusan teknis seperti cuci-mencuci, bisa terdiri dari minimal 2 orang. Seperti bisnis pada umumnya, Anda akan membutuhkan promosi untuk mengenalkan usaha jasa laundry Anda. Dapat dengan membuat banner di depan rumah atau kios yang Anda sewa, menyebar pamflet promosi sebagai penawaran jasa Anda. Anda bisa melakukan inovasi dan menawarkan kelebihan-kelebihan jasa laundry Anda. Misalnya cuci 2 kilo gratis 1 selimut bath cover. Selalu jaga kualitas jasa Anda. Kedelapan, membuka jasa cuci mobil dan motor.
Seperti halnya jasa laundry, membuka jasa cuci mobil dan motor bagi Anda yang sudah pensiun dari pekerjaan adalah pilihan yang tepat. Pertama, usaha ini tidak menyita waktu dan membebani aktivitas fisik Anda, tentu harus dilakukan dengan membentuk tim. Misalnya, dengan membagi setiap kali ada pekerjaan mencuci motor atau mobil dengan komposisi 10% untuk orang yang mencuci, dan 90% untuk Anda sebagai pemilik tempat tersebut. Pembagian ini saya rasa adil, mengingat modal dan alat-alat yang Anda sediakan. Sementara pekerja hanya bermodal tenaga untuk mencuci. Ini adalah metode win-win solution, jadi mereka akan dibayar ketika ada pekerjaan. Modal usaha yang dikeluarkan bisa Anda minimalisir, misalnya dengan memanfaatkan lahan kosong yang Anda miliki dan menggunakan metode bisnis win-win solution. Anda tentu tidak perlu membayar karyawan per bulan, cukup bayar berapa motor atau mobil yang sudah mereka cuci. Kesembilan, membuka tos serba atau toko kelontong. Jika memiliki modal cukup banyak, Anda bisa membuat tos serba minimarket. Caranya Anda bisa bekerja sama dengan vendor atau franchise, misalnya Indomart atau Alfamart. Namun, jika Anda lebih suka membuka tos serba itu sendiri dan di manajemen sendiri, Anda bisa meniru konsepnya, namun barang-barang yang dijual harus Anda cari sendiri. Usaha ini sangat cocok untuk pensiunan. Anda bisa mengelola toko ini secara mandiri baik dikelola keluarga atau dengan membentuk struktur organisasi untuk mengelola manajemen. Sekali lagi Anda bisa menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi, dari toko minimarket yang sudah sukses. Misalnya dengan meniru konsep penataan produk, konsep manajemen karyawan, atau meniru cara mereka melakukan promosi. Untuk supplier barang, jika Anda bekerja sama dengan franchise, biasanya sudah disediakan, Anda hanya membayar lisensi dan total barang yang memang akan Anda jual di minimarket Anda. Untuk manajemen dan konsep biasanya sudah ditentukan dan menjadi sop pihak franchise. Namun jika Anda membuka dengan konsep mandiri, Anda bisa mulai mencari banyak supplier dari berbagai jenis barang. Tentu akan lebih murah jika barang didapat langsung dari supplier, berbeda jika Anda membeli dari pasar atau toko lainnya. Selalu lakukan sentuhan-sentuhan inovasi, misalnya dari segi manajemen. Buat rencana keuangan, pembukuan. Gunakan alat-alat yang memudahkan dalam proses transaksi dan manajemen. Misalnya dengan membeli mesin kasir, labeling terhadap produk yang Anda jual. Saya jamin Anda akan menikmati masa pensiun dengan kegiatan dan tambahan penghasilan dari usaha Anda. Ke-10. Membuka usaha rental mobil. Bisnis yang satu ini mungkin agak sedikit mahal, tapi jika Anda sebelumnya memang sudah memiliki beberapa unit mobil, tentu usaha ini terbilang sangat mudah tapi menguntungkan. Membuka rental mobil dan dapatkan keuntungan dari tetangga atau orang yang akan menyewa mobil-mobil Anda. Jika Anda memiliki link kantor pada saat Anda bekerja, atau memiliki rekan-rekan kerja pada saat masih aktif bekerja, Anda bisa coba menghubungi mereka untuk bekerja sama dan menawarkan jasa rental mobil milik Anda. Satu lagi, biasanya perusahaan-perusahaan perbankan sangat membutuhkan jasa sewa mobil. Menyewakan mobil pada perusahaan lebih menguntungkan dalam jangka waktu lama daripada menyewakan mobil pada perorangan yang biasanya menyewa harian. Ke-11. Merintis usaha properti. Usaha properti tidak harus mahal dan tidak menyita waktu, bahkan bisa dijadikan usaha sampingan. Coba deh simak ulasan ini. Pertama, cari link pengrajin properti di tempat Anda. Kedua, lakukan koordinasi dengan mereka bahwa Anda ingin menjualkan properti milik mereka, namun uang akan diterima saat ada pembeli yang membeli. Istilahnya Anda sebagai marketing. Bangun kepercayaan. Bagaimana cara jualan properti tanpa modal? Anda biasa buat foto properti yang akan Anda tawarkan, foto semenarik mungkin, promosikan melalui media sosial, bila perlu keluarkan dana untuk iklan seperti Facebook Ads, atau gunakan media blog untuk mempromosikan properti yang akan Anda jual.
Bayangkan, jika Anda bisa menjualkan satu properti saja, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan 500.000.1.500.000 rupiah. Atau jika Anda memiliki modal cukup, Anda bisa membuka gerai properti seperti mebel dan kursi, lemari atau ranjang tidur. Bisa dengan konsep investasi barang, artinya kamu membeli beberapa produk properti seperti mebel, almari pakaian dan lainnya. Atau Anda juga bisa mengajak kerjasama para pengrajin, di mana Anda menyediakan lapak untuk berjualan produk-produk yang mereka jual. Ke-12. Membuka rumah makan. Apa usaha yang Anda akan lakukan saat sudah pensiunnya? Salah satu yang paling diminati adalah membuka rumah makan. Anda bisa memanfaatkan rekan-rekan Anda sewaktu masih menjadi karyawan. Promosikan tempat makan Anda pada mereka. Tawarkan makanan yang enak dengan konsep yang unik, misalnya dengan konsep prasmanan, buffet, atau dengan sistem delivery order. Terus berinovasi dalam hal menu makanan yang Anda tawarkan jika usaha Anda tidak mau tergerus oleh pesaing. Pertahankan kualitas rasa adalah kunci kesuksesan berbisnis makanan. Jika Anda tinggal di komplek perumahan, Anda bisa menyulap sebagian atau seluruh rumah Anda sebagai rumah makan. Ke-13. Jasa konsultasi. Apakah Anda adalah pensiunan dari perusahaan keuangan, atau pensiunan seorang dosen psikologi? Jika iya, setelah Anda pensiun Anda bisa membuka jasa konsultasi. Banyak sekali jenis konsultasi, dari konsultasi manajemen keuangan, sampai konsultan psikologi. Tergantung apa kemampuan khusus Anda. Anda bisa menjadi konsultan ahli di bidang Anda. Ke-14. Usaha fashion. Jika Anda seorang pensiunan, jika bicara fashion maka bukan cuma anak muda yang butuh. Semua tataran usia membutuhkan fashion. Termasuk kalangan usia 30-70 tahun, yang artinya ini kesempatan Anda untuk menyasar target market tersebut. Pada bisnis fashion di segmen usia 40-70 tahun belum banyak yang bermain. Rata-rata bisnis fashion menyasar usia produktif antara 15-40 tahun. Misalnya Anda mengambil peluang di segmen pasar ini, contohnya membuka toko khusus baju-baju model tahun 1980-an, atau toko khusus menjual pakaian kerah orang tuanya. Dan ketiga, seseorang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya.